Ya, sepertinya market nyaris tidak bergerak, tidak bergeming, dan tidak terlalu lebar juga untuk fluktuasi, tapi memang ada beberapa catatan yang harus kita update terlebih dulu, yaitu bahwasannya sampai detik ini, saya belum menemukan kalimat ataupun bahkan berita yang mengatakan bahwa Trump ataupun Xi Jinping siap bertemu ataupun bahkan melakukan contacting. So, ini dia ulasannya. Ya, tarif tentunya tetap menjadi fokus utama dan kita lihat di sini semakin banyak pengumuman tentang tarif dan setelah kemarin diklarifikasi kaitannya dengan exemption atau pengecualian, kita tahu bahwa di akhir pekan kemarin, di hari Sabtu kalau tidak salah, kita sudah mendapatkan kabar bagus yang notabene itu mendorong Nasdaq ataupun bahkan secara detail itu adalah ke arah Apple ya, kalau tidak salah Apple dan juga dengan Nvidia yang notabene mengalami kenaikan sehingga akhirnya mendorong kepada sektor teknologi ataupun Nasdaq. Nah, akhirnya juga pasar saham secara keseluruhan mengalami sisi positif atau kenaikan. Tapi di lain sisi juga sekaligus di hari Minggu kita mendapatkan update terlebih lanjut bahwasanya itu bukanlah untuk permanen melainkan hanya bersifat sementara. Dan persis dengan dikatakan Menteri Perdagangan, Presiden Trump pun memverifikasi bahwa yang betul adalah tidak ada yang terhindar dari tarif. Dan itulah sebabnya yang perlu kita cermati berikutnya adalah ada pemisahan dari tarif resipokal kaitannya dengan barang-barang elektronik ataupun barang-barang teknologi canggih yang semula masuk ke kategori umum, saat ini dipisahkan. Jadi 20% itu akan tetap diterapkan atau dikenakan tarif ya. Jadi artinya yang secara umum resiprokal untuk barang-barang keseluruhan itulah kurang lebih 125%. Sementara 20%-nya lagi itu masih dinantikan dan masih digodok sampai saat ini. Dan kemungkinan akan dikenakan tarif khusus semiconductor. Jadi ya 20%, lalu kemudian kita tunggu sampai waktunya. Dan alasan utama dari sini adalah Trump mengatakan dia ingin menghukum atau memberi hukuman kepada China yang berperan penting dalam pengiriman ataupun ya kita sebut saja dengan perdagangan fentanyl. Apa itu fentanyl? Fentanyl ini kalau Anda cek di literasi itulah semacam obat penghilang rasa sakit. Lebih tepatnya adalah obat kanker, teman-teman. Dan kalau misalkan di Amerika sana ternyata terjadi penyalahgunaan dan overdosis. Kematian gara-gara overdosis tersebutlah yang menjadikan sorotan utama bagi Trump sehingga menekan negara-negara yang dicurigai mempengaruhi ataupun terlibat dalam perdagangan tersebut. Di antaranya adalah China dan juga Meksiko, kalau Anda ingat. Bahkan Meksiko pun kena ancaman lagi untuk dikenakan tarif. Tapi kita tinggal tunggu perkembangan lebih lanjut. Nah, di sisi lain, yang terjadi dalam 1 atau 2 bulan ke depan, kita masih tetap tunggu terkait dengan tarif semiconductor tadi. Kemudian Amerika dan China sepertinya masih akan tetap panas karena satu sisi walaupun kita lihat dari apa yang dikatakan oleh Scott Bessent, Menteri Keuangan, dia mengatakan bahwa tarif untuk China ini kelihatannya bukan hal lelucon. Artinya di sini memang serius, angkanya 145% secara keseluruhan itu justru menunjukkan bahwa Amerika sedang mencoba berupaya untuk menekan China dengan harapan bahwa China akan menyerah lalu kemudian dia melakukan negosiasi. Tapi itu yang tidak terlihat sampai detik ini dan persis dengan apa yang kita bahas dari sejak hari Jumat kemarin, saya belum sama sekali mendapatkan tanda-tanda bahwa Xi Jinping menelpon Trump untuk melakukan dialog ataupun bahkan bertemu, dan juga dengan demikian Trump pun tidak atau belum waktu dia untuk menelpon Xi Jinping. Jadi saya rasa rumor-rumor yang berkembang dalam 1 atau 2 hari terakhir belum terbukti. Walaupun ada harapan bahwa market menilai kemungkinan akan ada pertemuan di antara keduanya untuk membahas kaitannya dengan tarif. Bayangkan masing-masing sudah menggunakan tarif yang cukup besar di atas 100% dan itu adalah hal yang tidak normal bagi para pelaku pasar. Jadi ada kekhawatiran ataupun kecemasan dan juga tambahnya ini masih tetap menjadikan bola panas yang bergulir di market. Sehingga saya tetap ingatkan kepada teman-teman hati-hati. Suatu waktu mungkin kita yakin bahwa ini akan ada terjadi pertemuan antara Trump dan juga Xi Jinping dan akhirnya mereda kekhawatiran tersebut. Nah, tapi kapan waktunya kita tidak bisa menerka, tidak bisa memperkirakan secara pasti. Yang jelas, Scott Bessent juga menyoroti terkait dengan penurunan di pasar obligasi Amerika. Setelah minggu lalu sempat terjadi kekhawatiran bahwa nantinya kalau misalkan terlihat dari obligasi yang turun itu menunjukkan ada ketidakpastian ataupun yang ya kita sebut saja ketidakyakinan bagi pasar ataupun investor terhadap kondisi ekonomi Amerika yang terbaru gara-gara kebijakan yang terbaru dari pemerintahan baru ini. Jadi ya Scott Bessent menyangkal bahwa hal tersebut lumrah terjadi, biasa terjadi dalam sisi perdagangan. Jadi bukan berarti bahwa investor itu melepas begitu saja aset-aset yang ada di Amerika terutama obligasi.
Jadi kita tinggal tunggu saja apakah itu benar apa tidak. Yang jelas sampai saat ini belum ada tanda-tanda juga dari Federal Reserve untuk mengintervensi. Dalam hal ini adalah mengintervensi yang dimaksud membeli obligasi pemerintah ya untuk membantu tentunya. Dan ini yang dikategorikan stimulus atau mirip dengan waktu kita bicara tentang quantitative easing atau QE. So far tidak ada. Ya, jadi kita anggap bahwa kecenderungannya mereka masih tidak melihat urgensi ke sana. Dan termasuk Scott Bessent juga melihat bahwa belum ada tanda-tanda ataupun bukti yang menunjukkan bahwa investor membuang begitu saja aset-aset Amerika. Kecuali mungkin yang kita lihat adalah China yang memang sengaja melepas kepemilikan obligasi Amerika. Oke, yang selanjutnya yang perlu kita soroti adalah apa yang terjadi pada dolar. Kenapa dia melemah? Selalu kita tekankan dari sejak awal bulan pun kita sempat mengingatkan kondisi yang terjadi sampai saat ini adalah 3 poin. Ada pertumbuhan Amerika yang di bawah tren atau kita sebut saja dengan ada potensi perlambatan. Dan itu pula yang diakui oleh pejabat Fed ya. Ada setidaknya 2 atau 3 orang yang sudah mengakui. Baik itu dari Powell dan terakhir adalah Christopher Waller. Yang kita anggap bahwa mereka ini berkompeten untuk menilai ataupun memberikan pernyataan dan akhirnya menggerakkan market. Nah, jadi sentimennya sampai saat ini yang saya lihat ataupun yang kita banyak melihat adalah dolar melemah, tapi yield memang kenaikan karena obligasi turun. Kemudian yang kedua adalah inflasi Amerika yang lebih tinggi. Jelas, masih 3% tapi terakhir sudah turun CPI-nya ke 2,4 ya. Jadi yang kita katakan kemarin, ada gejala proses disinflasi itu berlanjut dan kemungkinan itu yang akan membuat kenapa Federal Reserve atau Bank Sentral Amerika kecenderungannya bisa atau cukup terbuka untuk menurunkan suku bunga lebih lanjut di pertemuan mendatang. Nah, yang ketiga adalah masalah produktivitasme ataupun produktivitas atau dinamisme yang relatif menurun. Jadi kita lihat di sini produktivitas ya kategorinya mungkin kita lihat dari angka-angka manufaktur yang menunjukkan tentunya aktivitas dari manufaktur ataupun pabrikan, termasuk juga masalah pasar tenaga kerja. Jadi kalau kita lihat dan cermati, sebetulnya ada tanda-tanda ke arah angka-angka aktivitas yang menurun. Nah, jadi kira-kira apakah dolar masih terus melemah? Kelihatannya iya. Dan sejak kemarin pernyataan dari Menteri Keuangan ataupun bahkan dari pemerintah Amerika sama sekali tidak mengkhawatirkan terkait dengan posisi dari US dollar. Bahkan Scott Bessent pun mengatakan bahwa dolar itu masih tetap akan menjadi global reserve. Jadi ya kita tinggal tunggu saja apakah ada pemulihan atau tidak. Sementara itu minyak, kalau misalkan Anda perhatikan kemarin sempat spike sampai level 63 ya, atau 62.60 dolar, mendekati 63, tapi sayangnya dia langsung turun dengan cepat sampai ke level 60 dolar. Dan saat ini bertahan di level 61, 62. Jadi apa yang terjadi? Kemarin itu ternyata ada proyeksi terbaru dari OPEC yang menurunkan tingkat permintaan pertumbuhan permintaan lebih tepatnya dari angka 1,45 juta barrel per hari menjadi 1,3 juta barrel per hari. Ya, ini sudah kita ingatkan juga bahwasannya yang terjadi pada saat terakhir ini kurang lebih tingkat permintaan atau mungkin tingkat pertumbuhan permintaan yang relatif lemah ditandai dengan kekhawatiran pertumbuhan ekonomi global. Jadi yang tercatat saat ini adalah China sebagai pembeli atau konsumen terbesar. Kita lihat di situ kecenderungannya adalah ya masih tetap relatif berupaya untuk membangkitkan ekonomi. Jadi dalam hal ini tingkat permintaan yang lebih rendah. Kemudian yang kedua adalah masalah tarif. Tarif dari Amerika ini yang diyakini menjadi salah satu alasan kenapa OPEC menurunkan proyeksi pertumbuhan permintaannya. Kemudian juga pasar akan mencermati putaran kedua Amerika dan Iran dan itu akan terjadi dari Sabtu. Dan seperti yang kemarin kita sudah bahas, kalau terjadi kesepakatan maka kecenderungannya Iran itu diperkenankan untuk menjual produk di keluar. Artinya secara leluasa, secara bebas dia akan bisa melakukan penjualan dan itu berarti pasokan minyak secara global itu akan melimpah. Dan catatannya kalau misalkan pasokannya melimpah tapi ternyata permintaannya masih lemah, tentunya ini akan menjadi faktor negatif untuk harga minyak yang berarti akan terjadi penurunan lagi pada harga minyak. Kemarin kita sempat lihat level terendah adalah level 55 dolar. Jadi mungkin dalam beberapa waktu ke depan kita akan lihat area tersebut bisa saja kembali diuji. Terutama kalau misalkan sampai hari ini atau bahkan besok kita tidak lihat survival ataupun kenaikan di atas level 63-64 dolar, maka paling benar adalah kita akan tunggu sell kembali untuk harga minyak. Dan khususnya kalau kita perhatikan dari China, ini mungkin akan menjadi salah satu rumor yang dinantikan.
Apakah stimulus itu akan segera terwujud apa tidak? Karena ini kaitannya dengan menopang ekonomi mereka, kemudian mereka mendorong kepada tingkat konsumsi domestik, dan itu juga berarti akan ada harapan untuk pertumbuhan permintaan secara keseluruhan. Kalau iya, aktivitas oke, kemudian ekonomi oke, berarti kita akan dapatkan kenaikan untuk harga minyak, dengan catatan konsumsi dari China-nya kembali meningkat. Untuk saat ini, dikarenakan secara global juga masih ada kekhawatiran tarif, ya saya rasa bebannya adalah downtrend untuk harga minyak. Jadi kenaikannya akan bersifat sementara. Kemudian untuk minggu depan, mungkin kita akan perhatikan dan cermati adalah pertemuan KTT G7 yang akan dihadiri oleh para menteri keuangan dan juga tentunya gubernur bank sentral dari negara G7. Tapi catatannya gini teman-teman, pertemuan ini akan dilakukan di Amerika, di Washington lebih tepatnya. Catatannya adalah kita mungkin akan mencermati apa hasil yang akan disepakati dalam pertemuan tersebut. Cuman kalau ternyata ada kehadiran dari Presiden Trump, agak diragukan bahwa itu akan menghasilkan klausul ataupun kesepakatan tertentu. Karena kita tahu bersama, setiap ada kemunculan Trump, maka kecenderungannya akan ada perubahan yang signifikan terkait dengan keputusan ataupun kesepakatan itu. Ya kita tinggal tunggu ya, apakah ini akan menjadi penggerak market terbaru? Atau mungkin kita hanya melihat perkembangan terbaru terkait dengan tarif, dampaknya terhadap ekonomi, ataupun bahkan negosiasi antara negara-negara mitra dagang dengan tentunya yang punya ide untuk menaikkan tarif yaitu Trump. Jadi kita akan lihat ini sebagai salah satu pencetus ataupun penggerak market minggu depan. Selain tentunya ada data ekonomi ya, seperti misalkan PCE ataupun GDP dalam waktu dekat. Oke, untuk ekonomi kalender hari ini, tadi sudah rilis data-data pekerjaan dari Inggris. Saya lihat di sini angkanya juga relatif stabil ya. Kalau lihat mayoritas sesuai dengan ekspektasi, terutama tingkat pengangguran 4,4% masih stay. Kemudian claimant count change positif ya. Ada pengurangan di situ dari 16,5 menjadi 18,7, lebih rendah daripada ekspektasi 30,3. Jadi sebetulnya secara agregat harusnya ini dianggapnya kenaikan tipis ya, dari 16,5 menjadi 18,7, tapi lebih rendah daripada ekspektasi, jadi tidak terlalu mengkhawatirkan. Kemudian angka average earnings sayangnya turun menjadi 5,6%, tapi kalau kita compare dari periode sebelumnya, cenderungnya adalah tetap. Nah, jadi sebetulnya dampaknya Anda bisa lihat di situ, kemungkinan dia tidak terlalu signifikan untuk menggerakkan mata uang pound sterling. Yang saya lihat masih tetap bergerak dalam range sekitaran 40 ataupun 60 poin. Sepertinya kita masih tetap akan bergantung, terutama untuk pound sterling dan euro, itu akan tetap bergantung pada status dari US dollar sendiri. Dan nanti sore jam 4 kita akan lihat data Jerman, yang biasanya sih ini akan memberikan indikasi juga ya, apakah kondisi Jerman itu sehat atau tidak. Kalau misalkan bermasalah, tentunya ini akan menekan mata uang euro. Tapi sejauh ini koreksi sudah terjadi dan kita tinggal tunggu ya, apakah dolar akan membantu dia naik kembali atau justru akan kembali menekan. Sementara untuk data Amerika nanti malam, kita hanya akan melihat Empire State Manufacturing Index dan itu diperkirakan akan naik dari minus 20 menjadi minus 12. Kalau positif, ya tentunya itu akan mendorong pergerakan atau dalam ini penguatan US dollar. Tapi kalau tetap negatif atau bahkan lebih rendah dari minus 12, maka kita akan lihat kemungkinan dolar akan kembali turun.